Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Bagaimana kabarnya? Semoga kasih dan anugerah Allah senantiasa menaungi kita semua. Dalam rangkaian renungan akhir tahun ini, kita akan kembali merenungkan firman Tuhan dan kali ini akan diambil di dalam 2 Korintus 2 ayat 14 sampai 17 dengan judul perikop harum pengenalan akan Allah. Saya akan bacakan bagian perikop firman Tuhan bagi kita semua. Demikian firman Tuhan. Namun syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu memimpin kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaraan kami, Ia menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Sebab bagi Allah kami adalah aroma yang harum dari Kristus di tengah-tengah mereka yang diselamatkan dan di antara mereka yang binasa. Bagi yang terakhir kami adalah bau kematian yang mematikan, dan bagi yang pertama bau kehidupan yang menghidupkan. Namun siapakah yang sanggup menunaikan tugas yang demikian? Sebab kami tidak sama dengan banyak orang lain yang menjajakan firman Allah. Sebaliknya dalam Kristus kami berbicara sebagaimana mestinya dengan maksud-maksud murni atas perintah Allah dan di hadapannya. Bapak Ibu Saudara, bagian 2 Korintus 2 ayat 14 sampai 17 sebenarnya berisi refleksi ucapan syukur Rasul Paulus berkaitan dengan pelayanan kerasulannya. Dia menganggap bahwa pelayanannya merupakan bagian dari prosesi kemenangan Kristus, sebab Allah telah membimbing dan menyertai Paulus senantiasa. Paulus juga mengetahui tujuan Allah memanggilnya dalam pelayanan Injil, yaitu agar Paulus menyebarkan keharuman pengenalan akan Allah. Pengenalan akan Allah yang disebarkan Paulus kemanapun ia pergi menjadi berkat bagi mereka yang hidup dalam Kristus. Tetapi sebaliknya, pengenalan akan Allah dapat menjadi suatu peringatan yang keras bagi mereka yang hidup jauh dari Kristus. Pada ayat 17, Paulus menegaskan bahwa caranya menyampaikan kabar baik adalah dengan hati yang tulus dan dengan tujuan untuk memuliakan Allah. Pengenalan kita akan Allah terbentuk tentunya melalui ajaran yang kita pegang selama ini. Ajaran yang sehat adalah ajaran yang berdasarkan pada kebenaran firman Tuhan, tidak berfokus pada diri sendiri dan mendorong kita untuk hidup dalam kekudusan senantiasa. Sebaliknya, apabila ada ajaran-ajaran yang mengizinkan kita untuk hidup dalam dosa dan berfokus pada kesenangan diri, maka kita tentunya harus menjauhkan diri dari ajaran-ajaran tersebut. Dan dengan memastikan bahwa ajaran yang kita pegang merupakan suatu ajaran yang sehat, ketika kita mengabarkan ajaran tersebut pada orang lain, maka kita sedang menyebarkan harum pengenalan akan Allah dan tentunya membawa keselamatan kepada sesama. Saudara, mengakhiri tahun 2023 ini, mari kita merefleksikan bagaimana perjalanan rohani kita bersama dengan Tuhan. Saudara, sudahkah kita membawa keharuman pengenalan akan Kristus kemanapun kita pergi? Biarlah refleksi ini menyadarkan kita akan tugas dan panggilan kita untuk tetap menyebarkan keharuman pengenalan akan Kristus di tahun 2024. Demikian firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Jika di sepanjang tahun 2023 ini Tuhan, kami merasakan begitu besar kasih Allah bagi setiap kami. Kami bisa melihat bagaimana bukti pemeliharaan Allah dalam hidup kami. Engkau yang senantiasa ada dalam hidup kami, menyertai kami, memelihara hidup kami, melindungi kami Tuhan. Dan Tuhan, mari kami percaya Tuhan, ketika kami merefleksikan perjalanan rohani kami bersama dengan Engkau, kami bisa melihat bagaimana juga Engkau menumbuhkan iman kami Tuhan. Yang kami percaya bahwa di tahun yang akan datang Engkau akan terus
menyertai kami, Engkau akan terus membimbing kami, Engkau akan terus membuat kami semakin serupa dengan Engkau. Terima kasih Tuhan. Dan kami menyerahkan seluruh perjalanan hidup kami Tuhan, dalam pergantian tahun ini Tuhan, menjelang tahun 2024 ini ke dalam tangan kasih-Mu. Kami senantiasa rindu untuk bersandar kepada pemeliharaan-Mu selalu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua yang akan kami kerjakan hari ini ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat mengakhiri tahun 2023 saudara. Tuhan Yesus memberkati.